Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'. Wassalatu wassalamu ala habibina alladzi anzala ilaihi mithla ma unzila al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat inayahnya kepada kita. Di pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan taufiknya kepada kita semua, sama-sama hadir kita di rumah Allah ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan bagi kita untuk lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke arwah junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap kita tunggu-tunggu syafaatnya. Semoga nantinya dengan apa yang kita lakukan dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salawat yang kita bacakan menjadi hubungan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatul uzma Rasulullah terwujud kepada kita nantinya di hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kembali pelajaran kita di dalam tafsir. Kita masih membahas ilmu tafsir. Sekarang kita berpindah kepada pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terhadap Al-Quran. Di pengajian yang lalu kita sudah menerangkan apa itu tafsir, apa itu terjemah, apa itu takwil, yang mana semuanya tujuannya adalah menjelaskan makna dan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Tafsir adalah memberikan makna-makna daripada kalimat-kalimat Al-Quran yang tidak dimengerti oleh para sahabat dan juga para pendengarnya, tentu sampai kepada kita. Dan begitu juga terjemahan. Terjemahan adalah menjelaskan arti-arti daripada bahasa Arab itu kepada bahasa lain. Kita kalau tidak diterjemahkan Al-Quran, kita bukan orang Arab gitu, jadi kita tidak paham. Maka perlu bagi kita terjemahan itu. Dan begitu juga takwil. Ada di dalam Al-Quran itu beberapa kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami daripada dasar katanya itu sendiri. Maka harus ada penakwilannya, harus ada penafsiran yang lebih detail untuk memaknakan dan menjelaskan kalimat itu sendiri. Maka kita lihatlah pemahaman sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran. Kalau kita melihat itu sudah pasti Rasulullah adalah orang yang paling paham Al-Quran. Tidak ada orang yang lebih paham Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kepada Rasulullah lah Al-Quran itu diturunkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang belajar dan mempelajari Al-Quran itu langsung daripada yang membawanya.
yaitu Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam adalah pembawa wahyu yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat-malaikat Allah. Jadi maka itu yang kita katakan di pengajian yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin keaslian dan keabsolutan daripada Al-Qur'an itu tidak akan berubah dan tidak akan rusak. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjaga dengan sebaik-baiknya agar Al-Qur'an itu tidak lupa dia. Itu yang kita katakan firman Allah Subhanahu wa taala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kewajiban kami, kata Allah, tugas kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan Al-Qur'an itu dan membacanya. Maka kalau dilihat dari riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah itu orang yang paling hafal Al-Qur'an, setiap tahunnya diriwayatkan masih lagi Rasulullah murajaah, kalau istilah bahasa Arabnya itu murajaah, mengulang kaji kata orang kita. Di bulan Ramadan paling sedikit itu 2 kali mengulangi hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Al-Qur'an itu tidak ada yang kurang dan tidak ada juga yang lebih, pas seperti mana dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah mulai dari awalnya hingga Al-Qur'an itu habis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan di ayat tadi itu, jam'ahu wa qur'ana. Bacaannya pun pas seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkannya dan membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka apabila kami baca, ikutilah bacaannya. Jadi apa yang kita lihat di sini, bacaan Al-Qur'an itu kita harus membacanya sesuai dengan apa yang dibaca oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutnya kita dalam Al-Qur'an itu ya kita talaqi. Talaqi itu adalah langsung mendengar dari guru kita, dari ustadz kita, dari syekh kita. Sepatutnya ya sekarang sudah banyak alat begitu, tetapi patutnya itu harus disalahkan ya. Kalaupun boleh dengan alat itu adalah dengan langsung ada interaksinya, bukan hanya sekedar kita mendengar misalnya yang sudah direkam dan kita ulang-ulang. Apakah betul bacaan kita itu sama dengan yang direkam itu? Ya belum tentu. Harus ada yang mendengarkan bacaan kita itu benar atau tidak. Itu maka yang diterangkan di sini itu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami bacakan, maka ikutilah bacaannya. Jadi kita wajib mengikuti bacaan Al-Qur'an itu seperti mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ingin kita ambil itu di sini adalah salah satu lagi yang ini, thumma inna alaina bayana. Kemudian kewajiban Allah Subhanahu wa taala juga untuk menerangkan itu, menjelaskan itu kepada kita, kepada Rasulullah, terutama karena Rasulullah lah yang menerima Al-Qur'an itu dan kewajiban Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya. Itulah risalah itu. Itulah risalah itu. Jadi maka itu yang kita lihat di sini, bagaimana Rasulullah memahami Al-Qur'an. Maka Rasulullah adalah orang yang paling paham Al-Qur'an. Maka dikatakan di dalam hadis yang lain, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya
seperti mana Al-Quran diturunkan, tetapi bukan Al-Quran. Itulah hadis-hadis yang menerangkan hukum-hukum syariat, hukum-hukum Islam yang seolah-olah dia itu adalah sama dengan Al-Quran. Maka para ulama tafsir sepakat bahwa hadis itu adalah bisa sama hukumnya dengan Al-Quran, bisa menjelaskan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada di dalam Al-Quran itu yang ringkas diterangkan, maka yang memberikan penjelasannya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat misalnya salat, aqimis salah, itu aja perintah salat kalau bunyinya di dalam Al-Quran. Enggak ada salat zuhur 4 rakaat, dibalik-balik pun Al-Quran itu sebalik-balik sampai mana, enggak ada itu. Enggak ada itu. Bacaan Al-Quran, di bacaan kita salat di dalam Al-Quran dicari, enggak ada itu. Bacalah Al-Fatihah, wajib dibaca, enggak ada itu di dalam Al-Quran. Yang menerangkan itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, utitu mislahu ma'ahu, diberikan kepadaku yang sama dengan Al-Quran. Jadi kalau sama dengan Al-Quran berarti adalah untuk menjelaskan bagi kita apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi maka jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan bagi kita di situ bahwa Rasulullah lah orang yang paling paham Al-Quran. Baru kita berpindah kepada para sahabat. Apakah para sahabat itu sama pahaman mereka terhadap Al-Quran? Tentu tidak sama. Sama dengan kita. Apakah sama pemahaman kita terhadap apa yang kita dengarkan dari pengajaran? Yang enggak sama. Karena kita diberikan Allah kemampuan yang berbeda-beda. Itu salah satunya penyebab kenapa kita berbeda paham. Keenceran pemikiran berbeda-beda, enggak sama. Nalar masing-masing berbeda, tidak ada yang sama. Kemampuan kita dalam mencerna pemikiran, mencerna kata-kata. Jadi maka ada hadis Rasulullah, rubba faqihin ila ma huwa afqahu minhu. Jadi kadang pengetahuan itu bisa disampaikan kepada orang yang lebih paham. Jadi bukan ganjil kita lihat misalnya seorang guru muridnya lama-kelamaan lebih pintar daripada gurunya itu. Lebih pintar dari gurunya itu. Tapi apakah ada sahabat yang lebih tahu daripada Rasulullah? Yang enggak ada, karena Rasulullah itulah sumber ilmu. Tapi kalau kita bisa berbeda dengan kerajinan dan kemampuan, bisa. Maka dulu pernah guru saya bercerita, kadang mahasiswa itu lebih pintar dari profesor katanya. Kenapa? Karena profesor itu dia ambil pemikiran-pemikiran aja, disuruhnya mencarinya mahasiswa-mahasiswanya. Jadi ilmu yang terkumpul adalah di pemikiran dan juga pengetahuan mahasiswa. Sebelum diberikan kepada profesor itu enggak tahu kadang. Sesudah dia simpulkan baru dia bisa mencerna dan memberikan pengajaran itu kepada mahasiswa-mahasiswanya. Itu kepintaran orang juga di zaman sekarang. Kalau kita kuliah, persentase kata orang itu. Kita yang bercerita ilmu, doktor-doktor itu hanya ya menyalahkan aja dia. Karena dia alat pemikiran, alat penimbang dia sama dia ada, teori sama dia ada. Dia hanya melihat ilmu itu kadang dari teorinya. Itu perbedaan kita dengan para sahabat. Para sahabat mengambil ilmu dari dasarnya. Itu yang kita ambil, bahwa dasar ilmu yang paling agung tidak ada kecuali tafsir ini, karena inilah permulaan ilmu. Inilah permulaan ilmu.
Enggak ada ilmu segalanya itu, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu ini enggak ada. Dia adalah Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkumpullah di situ semuanya hukum-hukum itu. Itulah ilmu dalam pertamanya dalam kajian Islam, ilmu tafsir. Maka apakah para sahabat kemampuan mereka untuk menafsirkan dan memahami Al-Quran itu sama? Tentu tidak sama. Umar radhiyallahu anhu sendiri, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kesusahan bagi dia untuk menafsirkan Al-Quran itu. Bukan semua kata-kata Al-Quran itu dipahami oleh Umar radhiyallahu anhu. Sebagai contoh dia katakan di dalam penafsiran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba di dalam Al-Quran di surah Abasa. Apa kata Rasulullah? Kalau fakihah saya pahamlah katanya. Kalau abba itu apa artinya? Saya enggak tahu apa arti abba. Maka adalah ayat yang lain atau sesudahnya itu menerangkan mata'an lakum wa li an'amikum. Fakihatan, buah-buahan yang ia adalah makanan bagi kamu. Wa li an'amikum, wa abba itu adalah makanan bagi binatang-binatang, kata ayat yang sesudahnya. Maka dikatakan para ulama dan diterangkan daripada makna abba itu adalah tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang menjadi makanan kepada binatang-binatang. Jadi banyak. Abdullah bin Abbas sendiri sebagai seorang yang paling banyak paham dalam penafsiran Al-Quran, karena kadang bahasa itu tidak sama dipakai satu daerah kepada daerah yang lain, dia pernah bertanya arti daripada fatiris sama. Apa arti fatir? Fataras samawati wal ard, kan ada di dalam Al-Quran itu. Allahul ladzi fataras samawati wal ard. Allah yang fatara. Arti fatara itu adalah bada al-khalqa. Maka kita dikatakan fatir. Allahu fatirus samawati wal ard. Allah yang menciptakan tanpa ada misal terdahulu. Jadi Allah menciptakan alam ini dengan ciptaan Allah. Hanya alam inilah yang pertama tanpa ada alam sebelum alam ini. Yang menunjukkan di situ artinya juga adalah bahwa Allah yang maha kuasa, yang tidak ada yang mampu menandingi ciptaannya. Fatiris samawati wal ard, bahwa kejadian. Maka di dalam bahasa lain bada'il khalq itu yang ada. Jadi ada penerangan, tidak ada satu istilah. Tidak ada satu istilah. Maka itu perbedaan-perbedaan pemahaman di kalangan para sahabat tentang makna daripada Al-Quran. Misalnya seorang sahabat juga bingung dalam menafsirkan atau memaknai ayat yang bercerita tentang permulaan puasa di kita. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-khaytul aswad wal khaytil abyad. Arti khayt itu adalah benang atau tali. Benang atau tali. Jadi kalau kita ambil pemaknaannya itu adalah kulu washrabu, makan dan minumlah kamu, hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kamu membedakan tali yang hitam dengan yang putih. Maka seorang sahabat setiap dia di ujung malam itu dia ambil dua tali, dilihatnya sudah jelas mana antara yang putih dengan yang hitam. Apakah begitu maknanya? Kalau dalam arti
kalimatnya tadi itu begitulah dia. Karena di situ hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kamu perbedaan benang yang putih dengan yang hitam. Tetapi maknanya di situ adalah sehingga datanglah fajar shadiq. Itulah permulaan dari puasa itu, sehingga terbit fajar. Jadi makan dan minumlah kamu, batasnya adalah sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar enggak boleh lagi makan minum. Batallah puasa. Disitulah awalnya kita mulai puasa. Jadi bukan diambil tali-tali yang putih dengan tali yang hitam untuk bisa kita bedakan. Dengan arti kata sehingga jelaslah perbedaan antara siang dengan malam. Jelaslah perbedaan antara siang dengan malam. Maka kita namanya fajar shadiq, fajar yang benar, pembeda antara siang dengan malam. Jadi maka pemahaman daripada Al-Quran itu berbeda-beda di kalangan para sahabat, di kalangan para pendengar-pendengar Al-Quran itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur di dalam penafsiran Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah paling pakar di dalam Al-Quran, dan Abdullah bin Abbas ini masih lagi kecil. Dia sudah mengikuti para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu itu. Masih belasan tahun dia sudah duduk dengan para sahabat untuk mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah dan juga penafsiran Al-Quran, sehingga didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman yang dalam agama dan penakwilan dan penafsiran Al-Quran. Maka ilmu itu lengket kepada Abdullah bin Abbas. Jadi maka dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa penafsiran Al-Quran itu dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sumber dari sumber-sumber yang bisa kita menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran bil Quran. Quran dengan Al-Quran. Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Sebagai secara ringkasnya kita contohkan, kita berwudu, ada dijelaskan di dalam Al-Quran, membasuh tangan sampai siku. Itu adalah secara jelas. Tetapi dalam bertayamum enggak ada dijelaskan sampai mana kita menyapu tangan kita, enggak ada dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Enggak ada. Kalau dalam ayat wudu ada. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Maka basuh kamulah muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku. Jadi karena dua-duanya adalah tujuannya bersuci, mengangkatkan hadas, maka para ulama mengambil penafsiran itu adalah sama. Karena di dalam ayat tayammum tidak dijelaskan sampai mana kita mau menyapu tangan, maka diambillah pengertiannya itu dari ayat wudu. Karena yang dibasuh dalam wudu itu adalah sampai ke siku. Maka kita dalam tayammum juga kita harus
menyapu tangan kita dengan debu yang kita buat itu sampai ke siku. Jadi banyak Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran, dan itulah penafsiran yang paling murni, itulah penafsiran yang paling bagus daripada penafsiran-penafsiran Al-Quran. Banyak contoh-contoh di dalam Al-Quran diterangkan begitu, karena di dalam istilah Al-Quran itu ada namanya ayat atau kalimatnya itu muskil. Muskil itu ya susah dipahami, muskilah kata orang ya, sama dengan bahasa Indianya kan gitu. Kalau Ustaz Sorimonang bilang muskil nehihe katanya, nggak ada muskilah, nggak ada masalah gitu. Jadi ada kadang dalam kalimat itu masalah bagi kita untuk menterjemahkannya, mengartikannya. Bukan hanya kita saja, orang Arab sendiri kadang dia mesti mendengarkan orang yang lebih paham daripada dia bahasa untuk menafsirkan Al-Quran itu. Jadi dari kalimat-kalimatnya sendiri itu ada peringkat dari kata-kata itu. Muskil memang dia adalah kalimat yang jarang sekali dipakai oleh orang, kecuali yang benar-benar dia ahli bahasa gitu. Ya, sama dengan orang kita sekarang misalnya yang kita berasal dari daerah, kita sudah jarang mendengar kalimat-kalimat itu yang asli. Atau orang muda kita zaman sekarang kata-kata itu sudah bercampur-campur, enggak ingat lagi kita kata-kata yang aslinya yang dituturkan oleh kakek-kakek kita itu dulu. Begitu juga bahasa daripada Al-Quran itu, ada yang muskil, ada yang dijelaskan secara umum. Secara umum itu kita misalnya dijelaskan bahwa binatang gitu, dikatakan di dalam Al-Quran misalnya sebagai contoh, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum, dihalalkan kepada kamu semua jenis binatang illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang dibacakan kepada kamu. Enggak ada di situ di dalam ayat itu, hanya segitu saja, illa ma yutla alaikum. Jadi kita harus melihat lagi ayat yang lain. Apa yang yutla alaikum itu, yang dibacakan kepada kita. Maka diterangkan di dalam ayat yang lain, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kita bangkai, waddam walahmul khinzir. Itu semuanya adalah penjelasan-penjelasan daripada ayat yang secara umum dikatakan. Secara umum dikatakan. Jadi itu ada diistilahkan di dalam Al-Quran itu adalah al-umum wal khusus. Umum dan penjelasannya itu secara umum di dalam ayat yang lain dikatakan, dan di ayat yang lain secara penentuan, ditentukan mana yang halal itu. Di ayat pertama tadi halal semuanya. Ya, maka kata orang-orang di daerah Medan itu begitu kan, segala yang berkaki empat halal katanya kan gitu. Kecuali meja, itu pun karena keras katanya kan. Enggak. Jadi ada, kalau dalam Al-Quran itu ada penjelasannya. Ada penjelasannya secara jelas. Hurrimat alaikumul maitah. Maka kita tidak boleh makan bangkai. Tidak boleh makan binatang yang mati tanpa disembelih. Tidak boleh makan binatang yang ya diambil hidup-hidup. Mau makan daging dulu 1 kilo gitu, disakitinya lembunya itu diambilnya 1 kilo gitu, enggak boleh. Mau makan daging dia 1 kilo aja, dipotongnya aja 1 kilo gitu, enggak boleh. Kita harus memakan binatang itu adalah dengan sembelih. Secara syariat diterangkan bahwa binatang yang mati sendiri adalah bangkai, dan yang berpisah juga dari binatang yang hidup dari dagingnya adalah bangkai. Maka dia harus disembelih, harus ikut dia dalam sembelihan itu sampai mati. Jadi itu penjelasan-penjelasan daripada yang dinamakan namanya umum wal khusus. Jadi maka penafsiran yang pertama adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua adalah
Al-Quran dengan hadis. Maka sumber tafsir itu Al-Quran dengan Quran sendiri. Yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tadi sudah kita contohkan. Haji, enggak ada keterangan haji bagaimana tawaf di dalam Al-Quran. Enggak ada 7 kali Bapak Ibu putar-putar pun Al-Quran itu untuk menerangkan tawaf 7 kali di keliling Ka'bah dalam haji. Enggak ada itu. Melontar jumroh 7 batu setiap pelontaran, enggak ada itu di dalam Al-Quran. Tapi penjelasannya itu adalah dari hadis Rasulullah, khuzu anni manasikakum, pelajari kamu dariku ibadah haji kamu. Sama dengan salat tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu melihat saya salat. Jadi salat subuh 2 rakaat, datang orang mau taat kali dia rasa lagi enak yang beribadah ini gitu, lagi enak ini, lagi khusyuk, saya buat 4 rakaat lah, yang enggak boleh, karena tidak mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi enggak enak badan ini, salat Isya 2 rakaat ajalah katanya, ya enggak boleh, harus 4 rakaat, karena sudah diterangkan oleh Rasulullah teori macam mana kita salat. Kapan waktunya enggak ada di dalam Al-Quran menjelaskan waktu salat zuhur misalnya, dari mulai tergelincir matahari sampai bayangan sama dengan bendanya, itu enggak ada di dalam Al-Quran itu. Itu diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sumber yang kedua daripada penafsiran Al-Quran adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-ijtihad wa quwwatul istinbat. Yang ketiga, ya ada tetap peluang ijtihad, melihat makna daripada kata-kata itu tujuannya apa. Ya, maka berbeda itu tadi kita sebutkan. Ijtihad para ulama tetap aja ada sejak dahulu. Sejak Rasulullah diturunkan, ijtihad itu tetap ada. Namun kalau hukum yang mereka ijtihadkan kadang-kadang tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, ada pembatalannya gitu daripada Al-Quran. Jadi tetap ijtihad itu ada. Yang kedua adalah ahlul kitab minal yahud wan nasara. Ahli kitab itu tetap juga menjadi referensi rujukan. Tapi kalau ahli kitabnya itu adalah yang munsif, yang i'tidal, yang masih berpegang benar dengan kitabnya. Dan juga kita tidak bertanya hukum terhadap orang-orang ahli kitab kalau mengenai Al-Quran. Yang dipertanyakan itu hanya makna daripada, arti daripada kata-kata, atau sejarah. Kita boleh bertanya kepada mereka. Maka Rasulullah mengatakan itu, boleh kita mengambil apa yang diketahui oleh orang-orang ahli kitab, dan kalau kita yakin boleh kita ambil, kalaupun kita tidak yakin boleh kita tidak terima. Maka yang hanya diambil dari situ, dari pengajaran mereka dan penerangan mereka itu adalah tentang cerita-cerita umat terdahulu ahli kitab, bagaimana dalam cerita mereka. Ya, dalam cerita mereka misalnya kalau kita namakan Sulaiman alaihi salam, mereka katakan King Solomon gitu. Boleh kita ambil sedikit dari apa yang sesuai dengan Al-Quran. Apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, kita tidak boleh benarkan, boleh menjadi pengetahuan kepada kita. Kalau rasanya itu sesuai, boleh kita terima. Kalau tidak sesuai, kita tidak boleh terima.
Jadi kalau dikatakanlah Sulaiman itu adalah seorang raja, hanya raja saja, kita tidak terima. Kita katakan bahwa Sulaiman itu adalah rasul. Itu yang utama di situ, bukan rajanya yang utama, rasulnya yang utama bagi kita. Rasulnya yang utama bagi kita, karena Al-Quran menerangkan Sulaiman itu adalah sebagai seorang rasul. Bukan hanya seorang raja saja yang banyak istrinya. Dia rasul, tapi memang banyak istrinya. Dan masa itu boleh banyak istri orang. Jangan dibandingkan dengan zaman sekarang, enggak sama, enggak bisa. Jadi dilihat ketika bagaimana orang ketika itu. Bagaimana orang ketika itu? Syariat mereka membolehkan itu, enggak ada satu keburukan bagi mereka itu apabila mereka beristri banyak. Bukan dipandang satu hal yang tabu, satu hal yang merusakkan dalam kehidupan mereka. Maka itu tidak menjadi aib. Tidak menjadi aib, itu bukan menjadi satu keburukan, bukan yang menjatuhkan derajat Sulaiman sebagai seorang rasul. Jadi maka itu menjadi sumber daripada penafsiran Al-Quran kepada kita. Al-Quran dengan Al-Quran Rasulullah, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijtihad. Yang keempatnya adalah ahlu kitab, orang-orang yang terlebih dahulu diturunkan kepada mereka itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin kita lihat dalam penafsiran di dalam ayat Al-Qur'an tadi itu, bahwa yang paling paham tentang pemahaman Al-Quran itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kepada para sahabat, dan orang yang paling ahli dalam tafsir adalah Abdullah bin Abbas, seperti mana kita sebutkan. Bukan para sahabat yang lainnya itu tidak paham, tetapi teori mereka belajar seperti mana diriwayatkan di dalam satu riwayat, bahwa seorang sahabat berkata kepada kita tentang mereka belajar kepada Al-Quran itu, orang-orang yang membacakan kepada kami Al-Quran itu, katanya, adalah mengajarkan kami seperti macam mereka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 ayat bacaannya dan maknanya, sehingga perbuatan yang perlu diaplikasikan daripada ayat-ayat itu sendiri. Maka berbeda kita belajar dengan mereka. Berbeda kita belajar dengan mereka. Mereka belajar dahulunya kalau belum hidup apa yang ada di dalam 10 ayat itu, enggak pindah kajinya. Belum bisa mereka praktekkan dalam kehidupan mereka, enggak pindah pelajaran itu. Kita kadang ya paham enggak paham, belancar, pindah kan gitu ya. Sampai enggak sampai message itu, sudah kemana-mana kita mengaji. Sudah sampai mana kaji kita? Kita tinggi-tinggi kali kaji kita kan. Tapi secara perbuatan jauh rendah kita daripada apa yang kita pelajari. Jadi maka itu perbedaan kita belajar dengan mereka dulu. Itu dikatakan para sahabat dulu, mereka belajar Al-Quran itu enggak pernah banyak-banyak. Sama dengan anak-anak kita belajar sekarang kan, dengan belajar teori cepat ini, Iqra atau dengan segala macam caranya, setiap hari pindah pelajaran. Sama ada dia benar menuturkan huruf itu atau tidak, pindah kaji. Udah Iqra berapa? Sudah Quran katanya. Tapi entah di mana kho-nya, mana ha-nya, mana ha-nya, enggak tahu kita. Semuanya sama. Tak pandai kadang membedakan antara huruf yang bersabdu atau tidak gitu. Orang baca la ilaha illallah, dia baca la ilaha illallah. La ilaha illallah katanya kan, bukan dibacanya illallah gitu. Ya.
Bismillahirrahman, dia baca Bismillahirrahmanirrahim katanya. Enggak bisa, dalam bahasa Arab enggak bisa kita tiru bahasaan mereka. Bacaan orang Inggrisnya itu yang begitu gitu kan. Bacaan orang Inggris terbalik kadang. Ditulisnya 2, dibacanya 1. Saya belajar bahasa Inggris dulu, saya ingat-ingat gitu, summit gitu kan. Summit bacaannya. Summit tulisannya, bacanya summit gitu. Enggak summit bacanya. Tulisan M-nya 2 gitu. Kita orang Inggris baca bilang mangga, mango gitu kan. Mango dia baca kan. Tapi tulisan G-nya itu satunya itu. Enggak dia tulis 2 double G, enggak. Orang Arab enggak bisa begitu. Kalau bersabdu ya bersabdu, harus dibaca 2 kali. Mati sekali, hidup sekali. Kalau dibaca berbeda dengan itu ya salah bahasa Arabnya. Salah bahasa Arabnya enggak ada artinya. Enggak ada artinya yang enggak sampai bacaan itu. Maka kita misalnya di dalam Al-Fatihah itu Imam Syafi'i yang paling ketat, tasdidnya pun enggak boleh katanya salah. Idghamnya, izharnya itu semuanya enggak boleh salah. Kalau yang bermazhab Syafi'i, kita ini mazhab Syafi'i semua ini kan. Makanya patutnya kita yang tua-tua ini juga harus baca Fatihah balik. Benar enggak bacaan Fatihah kita itu gitu. Karena kalau enggak pindah imam lah kita, jangan Imam Syafi'i imam kita gitu. Harus pindah imam, jangan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ya enggak boleh. Enggak boleh salah gitu. Karena itu adalah wajib dibaca, namanya rukun qauli gitu. Kalau berbeda itu di kita, kalau tasdidnya itu berbeda dia dikira lahanun. Ya, lahan itu adalah kesalahan yang berat. Ya, kesalahan yang berat. Jadi maka kembali kita kepada ilmu tafsir tadi itu, yang paling paham Al-Qur'an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru para sahabat, baru para tabi'in dan juga tabi'in. Namun apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan semua tafsir itu kepada para sahabat? Bagaimana menurut bapak-bapak? Enggak semuanya. Jadi kalau enggak semuanya gimana itu? Gimana ilmu kita ini? Berarti ada juga ilmu kita ini buat-buatan gitu kan? Kalau enggak semuanya, bagaimana? Semuanya enggak diajarkan Rasulullah kepada kita. Kalau yang bersangkutan dengan hukum, semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an itu. Maka itu yang dipertanyakan Rasulullah ketika dia sudah dekat ajalnya itu, ala hal ballaghtu, sudah kusampaikankah kepada kalian semua hukum itu, syariat itu? Namun ya tetap ada pengembangan terutama itu di dalam muamalat, maka tetap ada ijtihad. Tetap ada ijtihad yang kita ambil dari makna-makna dan penalaran daripada Al-Qur'an itu sendiri. Tetap ada, ijtihad itu tetap berlaku, tetap ada. Karena perbedaan kehidupan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kepada kita itu secara muamalatnya ada perbedaan-perbedaan, ada perkembangan-perkembangan. Jadi bahwa apa yang kita katakan tentang kepahaman para sahabat tentang Al-Quran itu, mereka paham dengan sebenarnya Al-Quran itu. Namun kalau yang berhubungan misalnya terutama dengan sains, ya bisa saja berbeda, karena sains itu berkembang. Sains itu berkembang, dan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu yang belum sampai penelitian orang dahulu sampai ke situ. Jadi maka
pengertian-pengertian, penafsiran-penafsiran tentang ilmu yang berkhusus dengan pengetahuan saintis, dia tetap akan berkembang. Namun kalau secara hukum, terutama itu akidah, dia sudah jelas. Tidak ada perkembangan akidah. Tidak ada perkembangan kalau dalam akidah. Enggak ada perubahan keimanan kita kepada Rasul, enggak ada itu. Enggak ada bertambah Rasul lagi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada juga yang berkurang daripada apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Kalau berkurang, yang enggak sah keimanan kita, karena kita wajib beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau ada Rasul yang wajib diimani katanya lebih daripada apa yang ada di dalam Al-Quran, enggak ada secara perintah wajib. Mau yakin ada Rasul yang lain, ya boleh-boleh saja. Tapi kita tidak mengatakannya itu sebagai kewajiban. Tidak mengatakan itu sebagai kewajiban. Jadi Rasul banyak, kalau di dalam kisah cerita, di riwayat-riwayat misalnya ada Nabi Daniel, kata orang Khidir itu dikatakan orang Nabi. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kalau mau terima atau tidak pun boleh-boleh saja. Enggak rusak keimanan awak. Enggak dikatakan kita keluar dari Islam. Kalaupun kita tidak mengatakan Khidir itu sebagai seorang nabi, maka banyak orang mengistilahkan Khidir itu adalah seorang orang saleh. Seorang orang saleh enggak dikatakannya nabi. Ada riwayat mengatakan adalah nabi. Ya banyak nabi-nabi yang ada di cerita-cerita, tetapi tidak ada di dalam Al-Quran. Itu bukan menjadi satu kewajiban kepada kita. Jadi itulah teori-teori penafsiran dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pendapat tadi itu ada orang mengatakan bahwa Rasulullah tidak menjelaskan itu semua kepada para sahabat. Ya enggak mungkin. Kalau tidak dijelaskan berarti ada yang tidak jelas dari hukum itu kepada kita. Ada hukum yang baru. Ada hukum yang baru. Hukum yang baru itu adalah, kalaupun ada seperti mana kita sebutkan tadi, itu adalah pengambilan dan pengkiasan kepada hukum yang lama. Kias itu tidak berlaku kecuali dia ada pengambilannya daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu harus ada. Di dalam syariat ini ada namanya hukum yang pasti. Kita dalam sumber hukum ada namanya hukum yang pasti. Al-Quran, hadis, ijma'. Itu sepakat para semua ulama, ini adalah sumber hukum. Tidak ada perbedaan para ulama di situ. Tapi kalau berpindah nanti kepada qiyas, berbeda pendapatlah para ulama. Ada yang mengatakan enggak ada qiyas gitu. Qiyas itu adalah memperbandingkan hukum, sesuatu hukum dengan hukum yang ada. Sudah ada hukumnya, apakah ini bisa disamakan dengan ini? Ya misalnya sekarang yang ada di dalam Al-Quran itu larangan minum khamar gitu. Larangan minum khamar yang ada gitu. Pakai sabu-sabu enggak ada larangannya dalam Al-Quran. Enggak ada larangannya dalam Al-Quran. Enggak ada sabu-sabu dulu kan? Enggak ada sabu-sabu dulu. Ada bu sabu-sabu dulu? Enggak ada. Enggak kenal orang sabu-sabu dulu. Yang ada hanya khamar. Jadi yang diambil di situ adalah kaedahnya muskir, menutup akal, menghilangkan pemikiran. Setiap yang menghilangkan pemikiran maka dia haram. Itu. Jadi setiap dia menutupi keaslian pemikiran kita, tidak menjadikan pemikiran ini lagi jernih, kalau itu kita makan, kita pakai, maka haram hukumnya. Jadi semuanya yang bersangkutan dengan itu, dari situlah diambil. Itulah qiyas itu. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang kita pakai di zaman sekarang itu adalah dengan
penalaran dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Maslahah mursalah misalnya, itu adalah dalil yang dipertikaikan ulama. Bukan semua ulama memakai itu. Tapi kalau kita teliti nanti satu demi satu, pada hakikatnya bertemu dalam ujung yang satu, dalam pemikiran yang satu, bahwa semuanya harus bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak bersumber ke sana, maka tidak bisa diterima, apalagi dia masalah hukum. Kalau masalah sejarah tadi itu, karena itu bukan ada hubungannya dengan keimanan yang pasti, boleh saja kita terima. Tapi kalau ada hubungannya dengan keimanan yang pasti, kita harus yakin itu datangnya daripada Al-Quran dan hadis. Kalau hanya masalah tentang cerita saja, boleh kita yakin, boleh tidak, kalau dia tidak langsung berkaitan dengan keimanan yang dituntut bagi kita untuk wajib meyakini itu. Jadi mungkin itu penjelasan kita tentang penafsiran dan pemahaman para ulama di dalam tafsir. Dengan arti kata, tafsir itu akan dibahagi kepada dua bahagi nantinya: tafsir bil ma'thur, tafsir bir ra'yi. Itulah yang akan kita jelaskan mungkin di pengajian yang akan datang. Selesai itu baru kita masuk kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Mungkin sampai di sini kita tutup pengajian kita. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu dipersilakan untuk lebih jelasnya kepada kita tentang pemahaman Rasulullah dan juga para sahabat tentang Al-Quran dan juga tafsir, sampai di mana pemahaman para sahabat tentang tafsir itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi